Kisah pilu ibu anak disekap bos sawit tidur di kandang anjing dan tak diberi makan. Warga kota Palembang, Sulawesi Selatan, bernama Nadia, 22, dan anaknya yang berusia 1 tahun disandera bos perusahaan sawit di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Keduanya ditahan setelah suami Nadia dituding mencuri bahan bakar minyak, BBM. Saat disandera selama 2 bulan, Nadia dan anaknya berada di ruangan yang disebut kandang anjing. Kedua orang itu berhasil dibebaskan dengan pengacara bernama Andi Kusuma dan Budiono. Ketika ditemui di Mapolres Bangka, Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024, Nadia mengisahkan penderitaannya bersama anaknya. Awalnya Nadia bersama suami dan anaknya merantau ke Pulau Bangka 3 bulan silam. Sang suami mencari nafkah dengan bekerja sebagai sopir truk di PT Payung Mitra Jaya Mandiri, PT PMM, di Batam. Akan tetapi, setelah sebulan bekerja di sana, dia dituding mencuri minyak solar dan menghilang tanpa jejak. Selanjutnya, pihak perusahaan datang ke mes tempat tinggal mereka dan membawa paksa Nadia dan anaknya. Nadia mengaku dia dan anaknya ditempatkan di ruang sempit berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makanan atau minuman. Ruang itu sebelumnya digunakan sebagai kandang anjing. Waktu itu mereka bilang kami tidak boleh pulang sampai suami saya datang, kata Nadia yang kedua matanya berkaca-kaca. Selama disekap, Nadia tak diberi makan oleh penyekap. Dia mengandalkan bantuan dari para pekerja-pekerja perkebunan sawit yang berempati setelah melihat kondisi mereka. Sejumlah pekerja memberi makanan kepada Nadia dan susu bubuk kepada anaknya. Kalau dari perusahaan sama sekali tidak peduli. Anakku tidak minum ASI, jadi hanya minum susu bubuk yang dikasih pekerja lain, kata Nadia. Penderitaan Nadia dan putranya itu berakhir setelah pada suatu hari keduanya dijemput oleh 2 pengacara bernama Andi Kusuma dan Budiono dan Kapolsek Batam, Ibda Dahrian. Keduanya dibawa ke Polres Bangka guna melaporkan penyekapan itu. Terima kasih kepada Pak Kapolda, Pak Kapolres, dan Pak Kapolsek yang telah menyelamatkan kami. Padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu kapan bisa keluar dari sana, ujar Nadia. Sementara itu, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo menyempatkan datang ke Mapolres Bangka. Dia ingin untuk melihat langsung kondisi Nadia dan anaknya. Hendro menjamin keselamatan dan kesehatan Nadia beserta bayinya. Saya langsung mengecek kondisi ibu dan anak ini karena ini masalah kemanusiaan yang menjadi perhatian utama kami, ujar Hendro. Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Selain menangani kasus penyekapan ini, kami juga akan memastikan kondisi kesehatan ibu dan anak terus dipantau. Sosok 2 bos sawit yang kini tersangka kasus sandera ibu dan balita. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyanderaan Nadia, 22, bersama balitanya berusia 1 tahun di Desa Maras Senang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Polisi 1 tersangka dalam kasus ini, yaitu YS alias AS selaku Head Officer PT Payung Mitra Jaya Mandiri, PMM. Hal ini telah dibenarkan Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Fauzan Sukmawansyah, pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024, malam. Ia sudah ditetapkan sebagai tersangka YS alias AS selaku Head Officer kemarin, Sabtu, sore setelah Pak Kapolda datang ke Mapolres Bangka, kata Kombes Pol Fauzan Sukmawansyah, dilansir Bangka Post. Sementara tersangka lainnya berinisial GM, manajer perusahaan PT PMM. Untuk manajer perusahaan PT PMM berinisial GM sudah ditetapkan sebagai tersangka malam itu juga. Siangnya langsung dilakukan penahanan dan sekarang jumlahnya 2 orang tersangka. Kasus ini memang ditangani oleh Polres Bangka. Kemarin Pak Kapolda langsung datang ke Polres Bangka dan mengecek kondisi kedua korban, ujarnya. Diketahui, Nadia bersama bayinya berhasil diselamatkan oleh 2 pengacara fenomena Andi Kusuma dan rekannya Budiono bersama aparat kepolisian. Sementara itu, kuasa hukum perusahaan, Tian Handoko, menegaskan bahwa tidak ada unsur penyekapan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Saya selaku legal internal PT PMM memberitahukan, menyampaikan bahwa tidak adanya unsur penyekapan yang dilakukan karyawan kami.
Terutama yang sudah disaksikan bersama itu manajer dan satu staf. Tidak ada sama sekali unsur penyekapan, kata Tian melalui video jumpa pers yang diterima Kompas.com pada Sabtu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Tian juga mengklarifikasi video viral di media sosial yang menyebutkan bahwa tempat penyekapan tersebut berada di kandang anjing. Tian menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Menurutnya, tempat penyekapan Nadia bersama balitanya do sebuah kantor admin yang sudah tidak digunakan lagi. Ada yang menyebutkan tempat itu kandang anjing. Adalah tidak benar. Tempat tersebut adalah kantor admin yang sudah tidak digunakan, jelas Tian. Tian mengatakan, kejadian bermula dari suami Nadia yang merupakan karyawan sawit, diduga mencuri minyak solar. Saat dicari pihak perusahaan, suami Nadia kabur sehingga Nadia dipanggil ke kantor. Pihak perusahaan mendatangi tempat tinggal Nadia dengan berkoordinasi dengan Polsek Bakam, Bangka. Kemudian Nadia meminta sendiri datang ke kantor perkebunan untuk menyelesaikan persoalan suaminya, ujar Tian. Sementara, Humas PT PMM, Ferianto, juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah menyekap Nadia dan anaknya. Bahkan Ferry Mepgaku menyiapkan makanan dan susu formula untuk anaknya. Bebas keluar masuk di sana. Ada makanan dan susu formula buat anaknya, ujar Ferianto. Selain itu, Ferry juga membantah ada security yang khusus untuk mengawasi ibu dan anak tersebut. Sebelumnya diberitakan, video dugaan penyekapan terhadap Nadia dan anaknya viral di media sosial. Penyekapan dilakukan pihak perusahaan karena suami wanita tersebut, yang merupakan karyawan perusahaan, kabur karena diduga mencuri solar. Pilu ibu dan balitanya disekap bos sawit 2 bulan gara-gara suami dituduh curi BBM. Nadia, 19, bersama anak berusia 1 tahun disandera oleh bos perusahaan sawit di Bangka karena suaminya dituduh mencuri bahan bakar minyak, BBM. Nadia dan anaknya ditempatkan di sebuah ruangan sempit tanpa diberi makan atau minum selama 2 bulan. Nadia akhirnya bisa diselamatkan setelah laporan diterima dan dibantu oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Melansir dari Bangka Post, Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024, saat ditemui di Mapolres Bangka, Nadia menceritakan pahitnya pengalaman yang ia alami. Bersama suami dan anaknya, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya bekerja sebagai sopir dump truck di PT Payung Mitra Jaya Mandiri, PMM, di Bakam. Lalu, setelah 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri minyak solar dan menghilang tanpa jejak. Pihak perusahaan kemudian memaksa Nadia dan bayinya ikut ke sebuah ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter yang sebelumnya digunakan sebagai kandang anjing. Waktu itu mereka bilang kami tidak boleh pulang sampai suami saya datang, ujar Nadia dengan mata berkaca-kaca sambil mengelus kepala putranya. Nadia hanya mengandalkan bantuan dari sesama pekerja perkebunan sawit yang iba melihat kondisi mereka. Beberapa pekerja secara diam-diam memberikan makanan dan susu bubuk untuk anaknya. Harapan Nadia selamat sempat sirna, hingga suatu hari ia dan anaknya dijemput oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian. Mereka segera dibawa ke Polres Bangka untuk melaporkan kejadian tersebut. Terima kasih kepada Pak Kapolda, Pak Kapolres, dan Pak Kapolsek yang telah menyelamatkan kami, ucap Nadia penuh haru. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo, datang langsung ke Mapolres Bangka untuk melihat kondisi Nadia dan anaknya. Saya langsung mengecek kondisi ibu dan anak ini karena ini masalah kemanusiaan yang menjadi perhatian utama kami, kata Hendro. Langkah-langkah hukum telah diambil, termasuk pemeriksaan kesehatan dengan pendampingan tim medis dan pengacara. Setelah melakukan gelar perkara, Polda Bangka Belitung menetapkan 1 tersangka berinisial GM, yang diduga terlibat dalam penyanderaan tersebut. Tersangka GM adalah manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Tersangka GM telah ditahan dan proses hukum terus berjalan, tegas Hendro. Kasus ini menjadi prioritas kepolisian dan seluruh pihak yang terlibat akan diproses sesuai hukum. Sementara, manajemen PT Payung Mitra Jaya Mandiri, PMM, memberikan klarifikasi melalui kuasa hukum perusahaan, Tian Handoko.
yang menegaskan bahwa tidak ada unsur penyekapan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Tian mengklarifikasi bahwa tempat tersebut bukan kandang anjing, melainkan kantor admin yang sudah tidak digunakan. Humas PT PMM, Ferianto, juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah menyekap Nadia dan anaknya. Bebas keluar masuk di sana. Ada makanan dan susu formula buat anaknya, ujar Ferianto.